Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi nabi'al ulumi wal hikam. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Faya ikhwanan fid din ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahis samiil alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijaratu 'alayha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna ma amarahum لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Hadratil mukarramin wal mukarramin, segenap jamaah salat subuh beserta jamaah pengajian jamaah DKM Masjid Al-Fajar yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, dalam kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di rumahnya Allah, masjid kita yang tercinta, Masjid Al-Fajar, dalam rangka melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, terutama kewajiban pokok dalam agama Islam, yaitu sholat subuh. Dan alhamdulillah bisa kita berjamaahkan. Mudah-mudahan sholat subuh kita, baik yang wajib maupun yang sunahnya, termasuk zikir kita, termasuk taklim kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga taruh rahmat ma'assalam, semoga selamat tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in atau tabi'in. Mudah-mudahan kita ada di dalamnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Untuk mengawali di pengajian pagi hari ini, marilah kita sama-sama mengikrarkan kalimah thayyibah, kalimah istighfar, kalimah syahadatain dan sigot tasdik dengan penuh kekhusyuan. Mudah-mudahan dengan mengikrarkan kalimah-kalimah yang baik, seluruh dosa-dosa kita, baik yang besar maupun yang kecil, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah,
maghluba illallah la ilaha illallah la maqsuda illallah bismillahi tawakkalna ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim wa atubu ilaih ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil qur'ani imaman wa hukma wa bil mu'minina wal mu'minati ikhwana. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Wa thaniha an tu'mina bi malaikatihi. Wa thaniha utawi kaping done maring iku sitah iku an tu'mina yen tangimanaken sira bi malaikatihi maring pira-pira malaikate Allah bi anta takida kalawan sekirane meyakinkan atau nekadaken sira annahum maring satuhune iku malaikah iku ajsamun nuraniyatun jisim-jisim yang berunsur cahaya latifatun kang lembut laisu ora iku malaikat iku zukuron lanang wala inasan lan ora wadon wala hunasa lan ora wandu. Wandu itu yang punya kelamin dua. La abun lahu lan ora nono bapa lahum maring iku malaikat wala umun lan ora ibu lahum maring itu malaikat. Sadiquna kang benar kabeh iku malaikat fima maring perkara akhbaru menyampaikan nekanani itu malaikat bihi maring itu ma anillahi ta'ala maring Allah ta'ala. Kita dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Penjelasan yang kedua tentang rukun iman. Keselang rukun iman dulu.
Rukun iman yang kedua itu adalah tentang mengimani terhadap makhluk Allah yang diutus oleh Allah, diperintahkan oleh Allah, yaitu malaikat. Wajib bagi kita mengimani terhadap seluruh malaikat, baik secara ijmali maupun secara tafsili. Mengimani malaikat secara ijmali, secara garis besar, Allah menciptakan malaikat itu adalah banyak. Tidak ada yang tahu jumlahnya malaikat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalam keterangan diceritakan kalau kita pengen tahu jumlah malaikat, yaitu sejumlah atau sebanyak pasir yang ada di lautan dan di daratan. Silakan hitung. Secara ijmali wajib kita mengimaninya bahwa Allah menciptakan malaikat itu banyak, dan tidak ada yang tahu tentang jumlahnya malaikat. Ada yang wajib kita tafsiri secara terurai, satu persatu kita harus mengetahuinya, yaitu yang 10. Jibril, Mikail, Israfil, Azrail, Munkar wa Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Itu wajib itu mah. Semuanya harus tahu. Yang 10 secara terurai, terperinci. Satu-satunya tugas-tugasnya harus tahu. Bi anta taqida annahum ajsamun nuraniyatun latifatun laisu dzukuran wala inasan wala khunasa. Wajib meyakini bahwa malaikat itu adalah jisim-jisim yang berunsur cahaya. Malaikat itu diciptakan oleh Allah dari nur yang lembut. Tetapi beda dengan manusia, laisu dzukuran wala inasan. Malaikat itu bukan laki-laki dan bukan perempuan. Bukan. Wala khunasan, dan bukan wandu. Artinya bukan yang mempunyai kelamin ganda. Bukan malaikat itu. Tidak ada yang tahu, cuma kita wajib meyakini dan mengimaninya. Jangankan kita, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat wujud asli malaikat Jibril hanya 2 kali selama hidupnya Rasulullah. Wujud aslinya ini, walaupun malaikat Jibril bolak-balik dari aras ke bumi menyampaikan wahyu, tetapi wajahnya itu gonta-ganti. Aslinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat wujud malaikat Jibril yang asli hanya 2 kali. Yang pertama dikala menerima wahyu yang pertama di Gua Hiro. Asli bentuknya itu malaikat Jibril, karena diperintahkan oleh Allah harus seperti itu. Nah, yang selanjutnya tidak. Yang kedua, dikala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimi'rajkan di waktu Isra Mi'raj, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Nah, itu dibalikan yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat bentuk atau wujudnya malaikat Jibril yang asli cuma 2 kali semenjak hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada yang tahu.
Bukan laki-laki, bukan perempuan, dan bukan wandu juga, bukan. Malaikat itu semuanya. La abalahum wala umalahum. Malaikat itu diciptakan oleh Allah tidak mempunyai bapak, tidak mempunyai ibu. Kalau nanya siapa bapaknya, nama malaikat Jibril, tidak ada. Siapa ibunya para malaikat, tidak tahu dan tidak ada. Karena malaikat diciptakan oleh Allah tidak berbapak, tidak beribu. Timbullah pertanyaan, apakah selain malaikat ada yang tidak punya bapak dan tidak punya ibu? Ada. Makhluk Allah yang tidak punya bapak dan tidak punya ibu ada 5 orang nih. Yang tidak punya bapak, tidak punya ibu, diciptakan oleh Allah. Yang pertama Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah tidak melalui proses bapak dan ibu, langsung diciptakan oleh Allah dari tanah. Yang kedua, istrinya Nabi Adam yaitu Siti Hawa. Dia juga tidak mempunyai ayah dan tidak mempunyai ibu. Yang ketiga, yang tidak punya bapak dan tidak punya ibu adalah ular Nabi Musa. Kalau ular-ular yang lain ada bapaknya dan ada ibunya, tetapi ular Nabi Musa tidak berbapak, tidak beribu. Tidak. Coba lihat, cari di kitab-kitab yang mana ular Nabi Musa tidak ada ibunya, tidak ada bapaknya. Yang keempat, yang tidak punya bapak dan tidak punya ibu itu adalah unta Nabi Solih. Unta Nabi Solih yang menjadi mukjizat Nabi Solih alaihi salam, dia tidak berbapak, tidak beribu. Keluarnya juga dari batu malah. Yang kelima adalah siapa? Yang tidak punya bapak, tidak punya ibu, yaitu yang disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, domba Nabi Ibrahim. Langsung dari surga itu mah, diciptakan oleh Allah, diberi, tidak berbapak, tidak beribu, domba Nabi Ibrahim. Hanya 5. Kemudian ada ibu tetapi tidak ada bapak. Ibunya ada yang mengandung tetapi tidak ada yang menyentuh. Satu orang pun laki-laki tidak ada. Tidak berbapak tetapi mengandung dan melahirkan, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam itu tidak punya bapak tetapi punya ibu. Maka di waktu itu masyarakat benci terhadap Maryam. Orang tuanya orang yang solih, tetapi punya putri, punya anak, mengandung tanpa pernikahan. Banyak sekarang, benar. Banyak sekarang yang tanpa pernikahan, tidak tahu bapaknya, melahirkan. Banyak sekarang. Nah, itu mah secara hakikatnya sebetulnya ada bapaknya, cuma tidak bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab. Timbul pertanyaan, tadi yang 2, tidak ada ibu, tidak ada bapak, sudah. Selain malaikat yang 5 tadi, tidak ada bapak, ada ibu, sudah ada jawabannya. Sekarang pertanyaannya, apakah ada yang bapaknya ada tetapi ibunya tidak ada? Ada gak?
Bapaknya ada tetapi ibunya tidak dikandung, tetapi ada bapaknya. Siapa yang tahu? Berbapak tidak beribu. Siapa yang tahu? Hah? Manusia? Manusia? Makhluk manusia. Cerita Nabi Adam, coba. Nabi Adam alaihissalam setelah memperoleh proses syariat pernikahan dengan istrinya Siti Hawa, dia dikaruniai putra kembar. Satu melahirkan kembar, dua kali melahirkan kembar. Melahirkan yang pertama Qabil dan Iklimah. Qabil dan Iklimah ini diberikan oleh Allah kulit putih, cantik dan ganteng laki-lakinya. Qabil ganteng kasep, kata orang Sunda, kasep. Si Iklimah ini cantik luar biasa. Kemudian lahirlah yang kedua, yaitu Habil dan Labuda. Nah, dia mempunyai wajah yang kurang bagus, negro, hitam, kulit hitam. Nah, kulit hitam. Akhirnya disilang oleh syariat Nabi Adam alaihissalam, ditikahkan. Nah, sehingga tidak si Qabil tidak menerima terhadap keputusan orang tuanya. Nah, terjadilah pembunuhan, pengorbanan. Nah, itu ada syariat korban itu di situ awalnya di Nabi Adam. Karena tidak menerima yang ganteng, ditikahkan dengan perempuan pasangannya tadi, dilahirnya si Habil gitunya. Tidak menerima, pengen dia kembarannya, tidak menerima. Singkat cerita, Nabi Adam dan Siti Hawa berdebat. Kata Siti Hawa, yang punya anak itu adalah spermanya perempuan. Kata Nabi Adam, bukan, sperma laki-laki. Akhirnya rame. Kata Siti Hawa, perempuan, siapa yang mengandung? Ya itu perempuan, kata Siti Hawa. Tidak, kata Nabi Adam, tetap laki-laki. Akhirnya begini saja, istriku tercinta, silahkan masing-masing keluarkan sperma. Saya akan mengeluarkan sperma, kamu juga keluarkan sperma. Siap, kata Siti Hawa. Setelah dikeluarkan, masing-masing mengeluarkan sperma, dimasukin ke kendi masing-masing. Kendi, masukin sperma Nabi Adam dimasukin ke kendi, sperma Siti Hawa dimasukin ke kendi. Selama 21 hari berdoa mereka, ya Allah, tunjukkanlah siapakah yang menjadi anak di antara kedua sperma ini yang ada di dalam kendi. Setelah 21 hari, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, melihatkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka siapakah yang menjadi manusia, apakah dari sperma laki-laki atau perempuan. Saya duluan, kata Siti Hawa. Silakan. Begitu dibuka tutupnya kendi, ternyata busuk, spermanya itu busuk. Karena ngeyel si perempuan itu, ngeyel, pengen dibuktikan bahwa anak itu dari sang ibu. Maka sampai sekarang yang ngeyel itu perempuan, banyak ngeyel, wajar. Perempuan banyak ngeyel, sudah dari sonohnya. Begitu dibuka kendi Nabi Adam alaihissalam, ternyata berwujud manusia. Nah, sehingga hidup. Siapa beliau? Yaitu Nabi Isis. Nah, harus tahu. Jadi Nabi Isis itu adalah putra dari Nabi Adam alaihissalam dikala dia kontes
antara Siti Hawa dan Nabi Adam alaihissalam, membuktikan siapa yang menjadi manusia, apakah sperma laki-laki, apakah sperma perempuan. Ternyata yang menang adalah Nabi Adam alaihissalam. Ya, itu membuktikan bahwa kekuasaan Allah, makhluk itu ada yang tidak ada bapak tidak beribu, beribu tidak berbapak, berbapak tidak beribu, dibuktikan oleh Allah. Luar biasa. Apakah orang yang beriman bisa mengimani? Tetap saja tidak beriman, walaupun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibuktikan penciptaan Allah, kekuasaan Allah. Jadi selain malaikat yang tidak berbapak dan tidak beribu, tadi yang 5, beribu tidak berbapak Nabi Isa, berbapak tidak beribu Nabi Isis alaihi salam. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat itu adalah yang wajib kita imani, yang wajib kita yakini bahwa malaikat itu, lihat dalam surah At-Tahrim ayat 6 yang tadi saya bacakan dalam muqaddimah, langsung saja ke ujungnya. Alaiha malaikatun ghilazun syidad. Malaikat itu adalah yang keras, kasar. La ya'sunallaha ma amarahum. Malaikat itu tidak membangkang terhadap perintah Allah sedikit pun. La ya'sunallaha ma amarahum. Malaikat itu tidak berdosa sekecil apapun, tidak. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia melaksanakan perintah, seluruh perintah-perintah Allah, dan tidak bosan malaikat itu, tidak. Maka pantas malaikat itu adalah tinggi. Kenapa malaikat tidak berbuat dosa, tidak berbuat ulah? Satu, diciptakan oleh Allah dari nur. Yang kedua, malaikat tidak diberi nafsu, karena bukan laki-laki dan perempuan. Kalau jenis laki-laki tentunya membutuhkan perempuan. Kalau seandainya Allah menciptakan malaikat perempuan, tentunya membutuhkan laki-laki. Oleh karena itu malaikat bukan laki-laki, bukan malaikat. Karena bukan laki-laki, bukan perempuan. Karena bukan laki-laki, bukan perempuan, malaikat diciptakan oleh Allah, tidak diberi nafsu. Bagaimana manusia? Nah, manusia ini ada 2 unsur yang kita diterima oleh kita, diciptakan oleh Allah itu. Kita lihat, malaikat, binatang, manusia. Malaikat diciptakan oleh Allah diberi akal, tidak diberi nafsu. Binatang diciptakan oleh Allah diberi nafsu, tidak diberi akal. Manusia ada unsur malaikat dan unsur binatang di diri kita ini. Sehingga setiap harinya jihad, perang, terus terang, perang antara nafsu dan akal tiap detik, bukan setiap hari, bukan setiap jam, setiap detik. Perang terus, mujahadah. Maka Rasulullah mengatakan, perang kita berhasil mengalahkan orang-orang kafir di perang Uhud dan perang-perang yang lainnya. Itu perang kecil. Kita akan berangkat menuju perang besar. Protes para sahabat, ya Rasulullah, ya masih ada perang lagi yang lebih dahsyat? Ada, kata Rasulullah, mujahadatun nafs, merangan nafsu. Nah, pantas malaikat kedudukannya tinggi, derajatnya tinggi, karena tidak diberi nafsu. Tetapi ketinggian derajat malaikat jalan di tempat, tidak naik, tidak turun. Manusia mempunyai 2 unsur, malaikat dan binatang. Apabila hasil mujahadah, hasil perangnya yang menang adalah akal, nafsunya kalah, dipenjarakan nafsunya, maka derajatnya lebih tinggi dibanding malaikat.
Oh, luar biasa manusia. Tetapi apabila perangnya itu yang menangnya nafsu, akalnya kalah, maka derajatnya lebih rendah dibanding binatang. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf, "Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall." Mereka diberi akal tetapi tidak dipakai mikir terhadap ayat-ayat Allah. Manusia dan jin diberi oleh Allah penglihatan tetapi tidak mau melihatkan ayat-ayat Allah, baik kauniyah atau yang tersurat Al-Quran. Mereka manusia diberi telinga dan pendengarannya tetapi tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah. Kal an'am, manusia itu seperti binatang, balhum adol, bahkan lebih sesat dibanding binatang. Nah, lebih rendah. La ya'suna Allaha ma amarhum. Jadi malaikat itu tidak berbuat dosa sedikit pun. Ma amarhum, dia terhadap perintah Allah itu adalah mentaatinya. Tidak layak sunnah, tidak membangkang sedikit pun. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah sampai hari kiamat. Shadiquna fi ma akhbaru bihi anillahi ta'ala, dia jujur, sidik terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikannya, tidak dikorupsi, tidak sedikit pun. Coba kalau malaikat korupsi, gimana kita kebagian? La yakuluna wa la yashrabuna, malaikat itu tidak makan, tidak minum, tidak makan. Kalau malaikat makan, seandainya makan, ada Allah menciptakan makanan yang enak-enak, yang bergizi, ya diambil dulu oleh malaikat. Minuman yang segar-segar diambil dulu oleh malaikat. La yakuluna wa la yasrabuna, tidak makan, tidak minum. Wa la yatanakahuna, malaikat itu tidak, walaupun banyak jumlahnya, tidak nikah. Kenapa? Tidak diberi nafsu oleh Allah. Walaupun Allah menciptakan orang Libanon yang putih umpamanya, tinggi, cakep umpamanya, tidak tertarik. Kenapa? Tidak diberi nafsu. Bukan laki-laki dan bukan perempuan. Malaikat itu la yatanakahuna, tidak nikah. Wala yatawaladuna, dan tidak punya anak. Nah, ada gimana punya anak, nikahnya tidak. Laki-lakinya bukan, perempuannya juga bukan. Wala yanamuna, malaikat itu tidak tidur. Jangankan tidur, ngantuk juga tidak. Malaikat tidak. Coba kalau malaikat ngantuk, mumpung malaikat ngantuk nih, kita berbuat ulah aja. Tidak, malaikat. Wala yanamuna. Maka kalau supaya kita di waktu ngaji kemudian tidak ngantuk, kemudian disiplin, sering-seringlah membaca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwa la ta'khudhu sinatu wala naum. Tuh, Allah tidak ngantuk dan tidak pernah tidur. Diamalkan itu. Wala tuktabu a'maluhum, malaikat itu amalnya yang diperintahkan oleh Allah, dia ibadah juga sama seperti ibadahnya kita. Kita diperintahkan oleh Allah jadi ibadah, malaikat diperintahkan oleh Allah jadi ibadah. Cuma amalnya malaikat wala tuktabu a'maluhum, tidak ditulis amalnya. Beda dengan manusia, sekecil apapun. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kelihatan karena ditulis. Amal kita sekecil apapun, kebaikan kita ditulis, akan kelihatan nanti di akhirat. Sekecil apapun dosa kita akan kelihatan nanti di akhirat. Kenapa? Tuktabu a'maluhum, manusia mah ditulis oleh malaikat, tetapi amal malaikat mah amal kebaikannya, ibadahnya wala tuktabu a'maluhum, tidak ditulis. Kenapa?
Li'annahumul katibu, li'annahumul kuttabu. Malaikat mah amalnya tidak ditulis. Kenapa? Dia yang menuliskan amal. Yang menuliskan amal kita. Walaupun dia beribadah kepada Allah, tunduk patuh terhadap perintah Allah, amalnya dia tidak ditulis oleh Allah, tidak, karena dia sebagai penulis amal. Wala yuhasabu. Nah, dia kembali ke hadirat Allah membawa amal yang begitu hebat, kedudukan derajat yang tinggi, tetapi wala yuhasabu, tidak dihisab. Malaikat itu tidak dihisab. Kenapa? Li'annahumul husabu, karena malaikat itu yang menghisab amal kita. Tidak dihisab malaikat. Wala tuwazanu a'maluhum li'annahum la sayyi'ati lahum. Malaikat tidak ditimbang amalnya. Apakah berat ke sebelah kanan, maka termasuk kelompok ashabul yamin. Berarti kalau orang yang banyak amal kebaikannya, kelompok ashabul yamin. Apabila ditimbang amalnya banyak amal yang jelek, maka termasuk kelompok ashabus simal. Lihat dalam surah Al-Waqiah. Nah, ashabus simal. Nah, malaikat itu tidak ditimbang amalnya. Kenapa? Li'annahum la sayyi'ata lahum. Sebab malaikat itu tidak punya dosa, tidak punya kesalahan sedikit pun. Tetapi wa yusaruna ma'al jinni wal ins. Mereka malaikat yang sekian jumlahnya kita tidak tahu, yang 10 aja yang tahu umpamanya. Yuhsaruna ma'al jinni wal ins. Nanti akan bareng dikumpulkan oleh Allah beserta manusia dan jin. Sama dikumpulkan. Kelompok jin, kelompok manusia, kelompok malaikat satu tempat. Nah, seperti begini. Kelompok jin sebelah sini, manusia sebelah sini, malaikat sebelah sini, sama dikumpulkan. Wa yuhsaruna ma'al jinni wal ins. Tetapi yasfauna fi usati bani Adam. Dikumpulkan itu adalah malaikat itu dengan jin dan manusia itu adalah yasfauna fi usati bani Adam. Dia memberi syafaat, memberi pertolongan kepada keturunan Nabi Adam yang berbuat dosa. Aduh, hebat malaikat, menolong kita. Selain syafaatul uzma baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, malaikat juga menolong bagi orang-orang keturunan Bani Adam yang beriman. Yang beriman tapi kalau tidak beriman malah langsung Allah malaikat. Malaikat kan giladun syidadun, keras itunya nama malaikat itu. Tetapi keturunan Nabi Adam, Bani Adam yang beriman tetapi dia punya berdosa, ditolong oleh malaikat. Yasfauna fi usati Bani Adam. Dia menolong dan memberi pertolongan, memberi syafaat terhadap keturunan Bani Adam yang berbuat dosa di muka bumi. Apakah kita bisa melihat? Di alam dunia kita tidak melihat malaikat. Apakah dia di surga nanti akan melihat seperti kita melihat Allah? Bahkan dalam keterangan, nikmat yang paling besar di surga itu adalah dikala melihat zat Allah secara langsung. Nah, bagi orang yang berpuasa kan, bagi orang yang berpuasa mendapatkan dua kegembiraan. Lisoimi farhatani, farhatun inda ibtorihi wa farhatun inda liqoi rabbih. Bagi orang yang berpuasa mempunyai dan mendapatkan dua kegembiraan. Satu gembira dikala berbuka puasa, yang kedua gembira dikala bertemu dengan zat Allah Subhanahu wa taala nanti di surga. Orang yang berpuasa. Nah, apakah kita akan melihat malaikat di surga apakah tidak? Wa yarahumul mu'minuna fil jannati wa yadkhulunal jannata wa yatanawaluna ni'mata fiha bima Allah. Malaikat, orang-orang yang beriman nanti di surga akan melihat malaikat. Oh, ini malaikat Jibril yang menurunkan wahyu. Oh, ini malaikat
Mikail, oh ini malaikat Israfil, oh ini malaikat Israel yang dulu mencabut nyawa saya sebetulnya masih senang di alam dunia, ini nih orangnya pokoknya, ini malaikatnya yang mencabut nyawa saya, kelihatan nanti. Wa yarahumul mu'minuna fil jannah, di surga melihat. Wa yadkhuluna al-jannah, manusia dan jin yang beriman masuk surga, malaikat juga wa yadkhuluna al-jannah, masuk surga sama. Wa yatanawalu nikmata, orang mukmin dari kalangan jin dan manusia di surga mendapatkan nikmat yang luar biasa. Mereka juga malaikat yatanawaluna nikmata, mendapatkan kenikmatan di surga dengan kehendak bimasa Allah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pendapat Imam Ahmad As-Suhaimi tentang malaikat? Lakin qala Ahmadus Suhaimi, tetapi berpendapat atau berkata Imam Ahmad As-Suhaimi, waja'an Mujahid, datang hadisnya dari Mujahid, ma yaqtadi annahum la ya'kuluna fiha wa la yasrabuna wa la yankihuna wa annahum yakununa kama kanu fid dunya. Kata Imam Ahmad As-Suhaimi, ma yaqtadi, keterangan yang memastikan annahum la ya'kuluna, benar bahwa malaikat itu tidak makan, wala yasrabuna, malaikat itu benar tidak minum, wala yankihuna, dan tidak nikah, wa annahum yakununa kama kanu fid dunya, mereka berwujud nanti di surga seperti kama kanu fid dunya, seperti kita di alam dunia. Oh. Jadi di surga itu malaikat itu berwujud seperti berwujudnya kita di alam dunia, akan kelihatan aslinya. Yang dilihat oleh baginda Rasulullah 2 kali itu nanti kelihatan lagi di surga, asli nanti mah. Asli. Termasuk kita yang mudah-mudahan bisa melihat malaikat. Amin ya rabbal alamin. Wa hadza yaqtadi anal hura wal wildana kadzalik. Wa yamutuna, apakah malaikat mati? Tidak. Nah, manusia minum, makan, kemudian nikah. Nah, malaikat bagaimana? Mati tidak? Wa yamutuna, sama malaikat juga mati. Kenapa? Makhluk. Masih Allah makhlukun, hadis baru. Hanya yang tidak mati siapa? Allah. Oh. Nah, itu membuktikan bahwa yang tidak mati itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah rusak semua, termasuk malaikat. Wa yamutuna bin nufhatil ula, matinya itu dikala tiupan sangkakala yang pertama. Tiup sangkakala yang pertama mati semua. Illa hamatal arsy, kecuali malaikat-malaikat yang memikul aras, tidak, itu belum mati itu. Warusaul arba'atah, dan pemimpin-pemimpin malaikat yang 4 belum mati. Kenapa? Fa'innahum yamutuna ba'daha. Nah, setelah mati yang malaikat yang lain, kemudian malaikat pemikul aras dan pemimpin-pemimpin malaikat yang 4 yamutuna ba'daha. Nah, setelah itu baru dimatikan oleh Allah. Amma qabla fala yamutuna ahadun minhum, sebelum sebelum yang selain malaikat hamatul ars dan pimpinan-pimpinan yang 4, dia tidak mati. Sesudah itu baru malaikat hamatul ars dan pemimpin malaikat yang 4. Sedikit lagi saya selesaikan ini tentang malaikat. Nanti amantu billahi wa malaikatihi wa rusulihi, nanti yang ketiga. Sekarang yang kedua selesaikan. Sedikit lagi. Fayajibul imanu bi annahum balighuna fil kasrati ila haddi la ya'lamu illallah. Wajib mengimani malaikat, bahwa malaikat itu banyak jumlahnya. Ila hadin, sampai batasan yang tidak tahu, la ya'lamuhu illallah, tidak ada yang tahu jumlah malaikat kecuali Allah Subhanahu wa taala, alal ijmal, secara garis besar. Ilaman waroda ta'yinuhu, kecuali man di sini malaikat yang sudah ditentukan nama-namanya, ditentukan tugas-tugasnya. Fayajibul imanu bihim tafsilan, maka wajib mengimani malaikat yang ditentukan oleh Allah namanya dan ditentukan tugasnya, wajib mengimaninya secara tafsili.
Nah, baru yang selanjutnya penjelasan tentang kitab-kitab Allah nanti apa saja. Ada pertanyaan ini? Pindahkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada es apa ini? Ada es yang diciptakan Allah yang tanpa ayah atau ibu. Bagaimana dengan ayam, burung, ikan, sapi dan lain? Ada itu mah. Ada. Ayahnya itu ada bertelur dulu anak itu. Ada telur. Saya ada pertanyaan, telur apakah telur dulu apakah ayam dulu? Nah, itu mah ada. Malaikat tidak diberi nafsu. Kalau bidadari ada nafsu gak? Nah, tentunya kalau tidak, karena sudah diciptakan oleh Allah, itu mah wanita-wanita surga itu mah. Wanita surga tentu diberi nafsunya untuk memuaskan laki-laki yang beriman, yang solih. Gitu ya. Bidadari diciptakan dari apa? Golongannya apa? Aduh ini. Saya belum menemukan diciptakan dari apa bidadari. Mohon maaf. Nah, yang ketiga saya tidak bisa menjawab. Bidadari diciptakan dari apa? Tidak disebutkan di situ, cuma wanita-wanita surga itu mutahharatun, azwajum mutahharah, yang suci aja. Artinya tidak pernah haid, tidak pernah nipas, itu tidak pernah kencing. Nah, itu diciptakannya wallahu alam. Wallahu alam. Yang dalam Al-Qur'an mah azwajum mutahharah, istri-istri atau pasangan-pasangan yang suci dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun secara mendetail diciptakannya dari apa? Saya kurang paham, nanti tanyakan dulu terhadap yang lebih tahu tentang penciptakan bidadari. Sekian dan demikian kita akhiri dengan doa Rabbin fa'na bima 'allamtana, Rabbi alimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina, tawassalna bi ta'allumin, tawassalna bi ta'limin, antarzuqanal wasi'ah wa antarzuqal amanah. Kita akhiri dengan doa kifatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.